Halo, oke langsung aja ya. Kita hari ini mau bedah satu sumber yang menarik banget nih. Iya. Ini kutipan dari buku Secrets of Power Negotiating. Buku klasik gitu ya? Betul. Nah, misi kita nih mau gali beberapa taktik negosiasi yang jitu gitu, yang bisa langsung Anda pakai. Oke. Plus ada cerita-cerita seru juga dari bukunya. Siap ya? Mari kita kupas tuntas. Siap. Negosiasi itu kan sering dianggap kayak, wah adu kuat gitu ya? Iya, medan perang gitu Ya, kesannya. tapi sumber ini nunjukin kalau ini sebenarnya ya proses aja. Ada aturan mainnya, ada tekniknya. Yang seru tuh gimana pendekatan praktis di buku ini bisa bikin Anda ngelihat interaksi sehari-hari jadi beda. Beda banget. Mulai dari ya deal bisnis sampai nawar harga di pasar loak gitu. Oke, taktik pertama nih. Dasar banget, tapi ini wah penting. Jangan langsung bilang iya untuk tawaran pertama. Kenapa sih kok nggak boleh? Nah itu dia. Sumber ini bilang ini tuh bikin pihak lawan jadi ngerasa lebih gimana ya, lebih enak. Iya, dan mikir juga, wah, jangan-jangan saya bisa dapat lebih bagus lagi nih, gitu kan? Persis. Secara psikologis, ini tuh soal persepsi nilai ya. Jadi kalau kita nolak tawaran pertama, meskipun kelihatannya oke, itu ngasih sinyal kita nggak asal ambil keputusan. Kita mikir dulu gitu ya. Gitu. Plus, ini ngasih kesempatan buat pihak lain merasa menang. Kan mereka berhasil bikin kita geser dikit dari posisi awal. Jadi, ya, ini soal ngasih ruang buat kedua belah pihak sebenarnya. Jadi nginget cerita si penulis buku yang nawar iklan majalah itu. Kan ditawarin $2.000 tuh. Oh, iya, yang itu. Dia nego sampai dapat $500. Tapi dia tetap merasa rugi. Kok bisa? Karena penjualnya langsung oke deal gitu ya pasti $500. Nah, itu dia. Langsung setuju. Si penulis jadi mikir, wah harusnya tadi nawar lebih rendah lagi nih pasti dapat. Ya, tentu ada pengecualiannya sih ya, kayak yang candaan di buku soal perampok gitu kan. Haha, ya benar. Kalau udah ditodong ya mending langsung kasih aja dompetnya, jangan nego. Jangan coba-coba nawar ya. Tapi di situasi lain, ya hampir selalu nahan diri buat gak langsung bilang iya, itu langkah awal yang krusial banget. Oke, masuk akar. Lanjut ya. Taktik kedua, minta lebih dari yang sebenarnya Anda mau. Ini kedengerannya agak gimana ya, serakah mungkin kedengerannya gitu ya. Tapi sumber ini ngasih alasan bagus loh. Pertama ya siapa tahu dikasih kan. Haha, iya juga sih. Nothing tulus. Kedua, nah ini penting banget nih. Ini ngasih ruang buat tawar-menawar. Suasana di mana pihak lain itu merasa mereka udah berjuang keras dan akhirnya dapat deal bagus dari Anda. Padahal Anda udah siap di harga itu. Jadi kayak ngasih mereka rasa kemenangan gitu ya. Persis. Intinya, ini soal menciptakan ruang psikologis. Nah, ini dia nih bagian yang bikin saya mikir. Kalau kita minta lagi tinggi, kita bisa pakai strategi namanya bracketing atau mengurung target kita. Jadi kayak pasang batas atas sama bawah gitu ya. Betul sekali. Jadi, katakanlah target Anda sebenarnya $100. Anda bisa mulai minta misalnya $150. Oke. Terus kalau lawan nawar $70, Anda jangan langsung ke $100, tapi turun dikit aja ke $130 mungkin. Nah, target $100 Anda itu tetap aman di tengah-tengah. Jadi kita kayak ngasih konsesi kecil-kecil gitu ya? Iya, jadi Anda kelihatan fleksibel, tapi sebenarnya Anda lagi ngarahin ke tujuan Anda. Cuma ya, hati-hati juga. Jangan sampai pola konsesi Anda itu gampang banget ditebak sama lawan. Harus pinter-pinter maininnya ya. Sip. Taktik ketiga nih, ini juga menarik dari sumber ini. Otoritas yang lebih tinggi atau higher authority. Ini trik klasik tapi efektif. Iya kan? Cara halus buat nunda keputusan atau coba dapat tawaran lebih bagus tanpa perlu ngotot. Pura-puranya kita perlu izin dulu dari bos atau komite atau bahkan pasangan di rumah itu. Iya, contoh di buku kan penulisnya pakai dewan direksi bayangan pas negosiasi. Oh iya, yang itu. Jadi dia bisa neken harga sampai mentok, terus bilang, oke sih harganya, tapi saya harus cek ke dewan direksi dulu ya. Nah, ini ngasih dia waktu buat mikir lagi, atau mungkin malah minta bonus kecil tambahan gitu. Licik tapi cerdas ya. Ini permainan kekuatan yang subtil ya, soal mengelola persepsi dan ngontrol alur negosiasi. Terus gimana kalau kita yang kena jurus ini? Lagi enak-enak nego, dianya bilang harus tanya bos dulu. Gimana nangkalnya? Nah, sumber ini ngasih tips juga. Pertama, coba puji egonya sedikit. Bilang aja, wah orang sepenting Anda masa sih nggak punya wewenang buat mutusin sendiri? Kadang berhasil tuh. Oh, mainin ego ya? Kedua,
Kalau cara itu nggak mempan, ya minta komitmennya aja. Oke, kalau gitu tolong rekomendasiin proposal saya ini ke atasan Anda ya. Oke. Atau ketiga, pakai jurus balasan aja. Bilang, oke, saya setuju deh harga segitu, tapi saya juga perlu cek dulu nih ke komite saya. Jadi impas kan? Dibalas dengan jurus yang sama ya. Iya, intinya menetralkan taktik mereka tanpa bikin suasana jadi, tegang gitu. Oke, jadi banyak banget ya dagingnya hari ini. Kalau dirangkum nih buat Anda para pendengar, intinya apa nih dari obrolan kita? Jadi, 3 taktik kunci yang kita bahas ya. Pertama, tahan diri dari tawaran pertama, jangan langsung iya. Oke, Kedua, minta lebih dari target Anda sebenarnya, buat ngasih ruang gerak buat negosiasi. sip. Ketiga, cerdiklah dalam menggunakan atau menghadapi taktik otoritas lebih tinggi itu. Nah, dan penting diingat ya, ini bukan cuma buat deal-deal gede jutaan dolar gitu. Betul banget. Coba deh pikirin, gimana Anda bisa pakai ini sehari-hari? Misalnya pas mau minta naik gaji, atau beli barang online, nawar gitu. Atau bahkan diskusi budget sama pasangan di rumah ya. Nah, itu juga bisa. Ini intinya soal paham dinamika kuasa dan psikologi di balik tawar-menawar, sekecil apapun itu skalanya. Oke deh, rasanya sekian dulu ya penjelajahan kita kali ini dari Secrets of Power Negotiating. Semoga ada yang nyantol dan bisa langsung Anda praktekkan. Iya, semoga bermanfaat ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan. Buku ini kan menekankan pentingnya nggak cuma kita yang menang, tapi juga bikin pihak lain merasa mereka menang juga. Itu poin penting ya, penting banget. Nah, coba pikirkan ini deh. Gimana kalau fokus negosiasi Anda itu digeser sedikit? Bukan cuma mikir, gimana caranya saya dapat sebanyak mungkin, tapi juga mikir, gimana caranya biar pihak lain ini merasa puas, merasa dihargai dalam kesepakatan ini. Kira-kira nih, perubahan cara pandang kayak gitu bakal ngaruh nggak ya ke cara Anda negosiasi dan mungkin hasil jangka panjangnya? Sesuatu buat dipikirin.